Welcome to Empatia Show. Ada derajat yang harus kita angkat. Ada cacian yang harus kita buktikan. Bersama menuju sejahtera. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kita bisa hadir di Munggur Park, Desa Gatak, Kecamatan Belanggu, Kabupaten Klaten. Hal ini tidak terlepas dari peran para stakeholder dan juga para pemangku layak di Desa Gatak. Sebelumnya kita telah menerapkan protokol kesehatan dan juga sudah divaksin booster, sehingga kita pada kesempatan kali ini kita bisa melepas masker untuk melakukan perbincangan kali ini. Di hadapan kita telah hadir Kepala Desa Gatak, Bapak Haji Walino, dan juga duet mautnya kepemimpinan Desa Gatak spektakuler, yaitu beliau Ketua BPD kita, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Khotib. Di sini akan kita perkenalkan bahwasanya beliau Bapak Haji Muhammad Khotib adalah seorang inisiator dari tercetusnya desa wisata, dan lebih spesifik lagi adalah Munggur Park. Maka dari ini kami mohon Pak Khotib bisa menyampaikan dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Monggo Pak Khotib, Pak dan teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ferry yang telah memberikan waktu pada kami. Sungguh berbahagia sekali malam hari ini kita bisa bertemu. Apa yang tadi menjadi sebuah pertanyaan dari panjenengan terkait dengan Munggur Park ini. Jadi ini berawal dari program pemerintah yang namanya program Kotaku, yang kemudian itu adalah menjadi program dari kegiatan LKM gitu ya, yang bersama pemerintah desa untuk bisa mewujudkan desa tanpa kumuh atau kota tanpa kumuh. Itu prinsipnya adalah ada satu prinsip 7+1, di mana satunya itu adalah bagaimana desa itu bisa memiliki ruang terbuka hijau. Mohon maaf Pak Khotib, saya potong. Berarti dengan kata lain bahwasanya Munggur Park ini dulunya adalah ruang terbuka hijau yang dibangun oleh pemerintah desa. Iya, betul. Jadi ruang terbuka hijau di mana desa-desa itu hampir semuanya itu kemudian berlomba-lomba membangun itu. Termasuk Gatak menyediakan hampir 5.000 meter persegi itu untuk ruang terbuka hijau. Sungguh luas sekali ini ruangan sebesar itu gitu ya. Ini. Bahkan kemudian ketika itu juga sudah sampai mau membangun itu sudah mengacu pada master plan yang dibuat, ya, master plan yang dibuat. Tapi kemudian ketika kami menjadi BPD, kami juga berpikir, lantas kemudian ketika RTH itu jadi, ini fungsinya bagaimana, manajemennya bagaimana? Itu. Nah ini kami tanyakan kepada Pak Lurah, padahal ini adalah merupakan satu bangunan yang menghasilkan menyerap membutuhkan biaya besar dari dana desa. Saya ingat sampai 3 tahun, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu dana desa itu hampir persentase besar itu untuk bangun RTH ini. RTH ini juga sesuai perencanaan apa yang disampaikan pernah sewaktu mau menjabat sebagai kepala desa. Iya, iya. Jadi ini begitu dibangun, tapi kemudian dari kepala desa kesulitan untuk kemudian ini fungsinya, pemanfaatannya seperti apa itu. Jadi nampaknya kurang begitu ada satu konsep untuk memanage ruang terbuka hijau yang besar ini. Itu padahal dalam perjalanan itu mesti ada biaya pemeliharaan gitu ya. Kemudian juga ada tentu dalam hal ini adalah penyusutan itu mesti ada. Oleh karena itu, kalau ini tidak kemudian itu rubah satu persepsinya, bagaimana bisa menghasilkan, tentu akan membebani RAPBD. Tentu akan membebani.
Oke Pak, kemudian kenapa jatuh pilihannya kepada konsep Munggur Park? Jadi ketika itu kemudian kita melihat bahwa hampir kemudian dari desa ke desa itu banyak kemudian itu membangun sebuah destinasi wisata. Itu. Kami kemudian juga berpikir Gata ini ketika di sini itu mencermati betul, ini juga merupakan sebuah kearifan lokal yang bisa dikembangkan untuk menjadi desa wisata, menjadi sebuah destinasi wisata ini. Nah oleh karena itu ini kemudian juga kebetulan kita kenal juga dengan salah satu investor begitu, kita komunikasikan itu nampaknya ada sebuah kecocokan begitu. Maka kemudian ini kita bicarakan di BPD, nampaknya teman-teman BPD juga semuanya itu sudah oke gitu ya. Inilah kemudian baru kemudian kita bicarakan dengan pemerintah desa Pak Lurah gitu ya. Ternyata Pak Lurah juga oke. Akhirnya kemudian bagaimana kita mulai untuk melakukan sebuah koordinasi yang rutin dengan investor, dan akhirnya kemudian ada konsep dari investor yang memang harus merubah master plan yang sudah ada, ini harus dirubah itu. Nah itu. Jadi ketika ini sudah menjadi sebuah kesepakatan sehingga ada sebuah master plan yang harus dirubah sehingga kemudian menjadi seperti ini, dan namanya pun juga sudah tidak lagi RTH sehingga menjadi yang namanya Munggur Park itu. Oke. Dan ini juga ada sejarahnya. Kita sambung dulu ke Bapak Walino. Bahasanya panjenengan selaku pemimpin kepala desa pemerintah Desa Gata mengiyakan apa yang menjadi inisiasi dari Badan Permusyawaratan Desa, dan itu bahwa sudah mendapatkan persetujuan juga bersama menjadi keputusan kolektif. Apa yang dari Pak Walino untuk mengiyakan Munggur Park ada di Desa Gata ini? Monggo Pak. Monggo. Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya, yang saya hormati Mas Bari dan Pak Kotip selaku BPD. Kami pada malam hari ini terima kasih diundang. Prinsip bahwa untuk menjawab dari pertanyaan Mas Bari, menyambut kehadiran Munggur Park, benar, itu memang sudah dikoordinasikan dengan lembaga desa, terutama BPD dan tokoh masyarakat yang lain. Benar disampaikan oleh Pak Ketua BPD, Pak Kotip, bahwa desa mempunyai tempat lahan yang sangat strategis yang dulu namanya RTH, itu dibangun dengan dana desa dan dari dana bantuan yang lainnya. Itu sangat-sangat besar sekali biayanya, tetapi ini belum cukup karena RTH ini memang membutuhkan anggaran yang sangat besar sekali. Seiring berjalannya waktu, bahwa RTH ini memang membebani, terus terang membebani dari APBDes. Karena apa? Biaya perawatan, biaya untuk kebersihan, tapi juga menyangkut pandemi ya, mungkin sangat menekan dari pembiayaan. otomatis mangkrak. Yeah. Dan kita membayar terus untuk anggaran untuk pemeliharaan. Nah itu membebani juga ya. Nah makanya itu kami sepakat dengan bapak-bapak BPD juga lembaga desa, intinya ayo RTH ini dibangun apik supaya bisa menghasilkan untuk APBDes kita tidak terbebani, juga untuk ke depan itu wahana apa yang bisa menarik di wilayah Kecamatan Delanggu. Nah, karena apa? Di desa-desa itu memang berlomba-lomba untuk membuat destinasi wisata desa, tetapi semuanya itu tidak bertahan lama. Dari sekian desa, 16 desa itu yang cuma kuat yang bisa berkelanjutan adalah di Desa Gata, desa kita ini. Yang lainnya itu sudah mangkrak, sudah terbengkelai, tidak terpelihara. Karena apa? Itu tidak ada pemasukan sama sekali. Nah,
kami sepakat dengan Bapak BPD, intinya bahwa RTH ini monggo kita kelola dengan baik, diserahkan ke BUMDes dan BUMDes untuk menggandeng pihak ketiga dari Munggurpak. Nah, ini sudah ada wacana yang bagus dan sudah kelihatan hasilnya. Nah, ke depan insya Allah nanti Desa Ngada akan lebih baik lagi ini. Oke, terima kasih Pak Lurah. Menyambung tadi untuk Pak Khotib, kita sebagai masyarakat Desa Ngada sangat mengapresiasi akan hadirnya Munggurpak ini. Juga menyambung apa tadi yang dikatakan Pak Lurah, bahwa ada korelasi antara BUMDes dan pihak ketiga yang mana yang ingin kita tanyakan di sini adalah bentuk kerjasama antara BUMDes dan pihak ketiga ini seperti apa Pak? Terima kasih. Kalau terkait dengan bentuk kerjasama nanti ini kewenangannya Pak Lurah yang jawab gitu. Cuman di dalam hal ini memang dalam kerangka berpikir kami begini, bahwa kerjasama dengan investor untuk sebuah usaha destinasi wisata Munggurpak ini paling tidak ada 3 hal yang dalam hal ini menjadi kerangka berpikir kami. Yang pertama adalah bahwa kerjasama yang dibangun antara desa dengan investor untuk usaha Munggurpak ini harapannya adalah tentu yang pertama itu bisa betul-betul mengangkat PAD desa. Jadi PAD desa itu perlu diangkat. Itu dengan melalui usaha semacam ini. Kita ingat bahwa Ngada ini visinya nggak main-main loh Mas. Jadi visi Desa Ngada itu adalah terwujudnya Desa Ngada yang maju, mandiri dan sejahtera. Itu. Padahal yang namanya maju itu adalah salah satu kriterianya adalah manakala PAD desa itu minimal 500 juta. Padahal sementara sampai kemarin itu ya, sampai tahun 2022 ini baru sekitar 150 Mas. Nah, itu ya. Nah, sehingga nanti dengan adanya usaha semacam ini benar-benar bahwa destinasi wisata ini sangat bermanfaat sekali untuk bisa mengangkat PAD desa. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa dengan adanya kegiatan usaha destinasi wisata Munggurpak ini adalah ini bisa memberikan kontribusi besar untuk kesejahteraan warga masyarakat Desa Ngada, khususnya adalah mereka-mereka yang memang artinya mau untuk diberdayakan bersama-sama Munggurpak ini. Ya, jadi itu yang kedua. Itu. Kemudian yang ketiga itu tentunya adalah yang namanya ini sebuah destinasi wisata. Bagaimana bisa digunakan semaksimal mungkin untuk memperkenalkan kearifan lokal desa, baik itu dalam bidang seni maupun dalam bidang budaya lain. Jadi ini penting sekali. Nah, sehingga Desa Ngada ini benar-benar bisa terangkat. Jadi benar-benar menjadi desa yang betul-betul maju, mandiri dan sejahtera itu ya. Jadi termasuk warganya itu pun juga sejahtera. Nah ini harapannya dari Munggurpak ini. Jadi tidak semata-mata untuk mengangkat PAD desa. Itu Mas. Oke, terima kasih Pak Khotib. Seperti visi yang tadi disampaikan Pak Khotib, bahwa itu adalah visi dari beliau Pak Ino juga sewaktu awal menjabat sudah disampaikan juga. Dan ini kita akui bersama adalah kebijakan out of the box, luar biasa, cemerlang sekali, brilian. Banyak pemerintahan desa yang lainnya juga belum tentu memiliki kebijakan seperti menggandeng investor, membentuk sebuah destinasi baru, keberanian seperti ini. Menurut Pak Lurah, apa yang mendasari panjenengan untuk keluar dari zona nyaman panjenengan sebagai Pak Lurah? Wah, aku greget menggandeng investor karena cara pembiayaan dari anggaran rutinitas desa mungkin tidak mampu untuk sewau semegah ini. Monggo Pak Lurah. Oke, matur nuwun. Prinsip memang kami dari pemerintah desa sangat-sangat mendukung dari lembaga desa yang ingin mengangkat PAD. Karena PAD itu penting sekali untuk pembiayaan anggaran. Nah,
setelah PAD muncul banyak atau masuk ke desa, otomatis ini nanti kan bisa untuk pemberdayaan juga. Di suatu saat kalau PAD kita banyak, kita akan Seperti Ponggok gitu. Ya, insya Allah seperti Ponggok. Karena kita belum selevel dengan Ponggok ini karena beda. Kita bisa mengangkat ya, memberi anak-anak didik kita bisa menyekolahkan dari SMA sampai ya syukur ada beasiswa. Itu kalau sudah mampu, maksud kami seperti itu. Untuk pemberdayaan memang sudah kita pikirkan bersama. Nanti kearifan lokal dari desa ini nanti kita munculkan melalui kerjasama dengan Munggur Pak ini. Insya Allah tetap kita bersama-sama bagaimana supaya desa ini seperti visi kami, visi misi menuju desa yang maju mandiri dan sejahtera itu harus terwujud. Jabatan kami yang ketiga itu memang saya putuskan untuk kita habiskan untuk mengangkat desa. Loh, Ngedak. mengapa saja? Padahal kan panjenengan kan sudah tidak punya tendensi untuk menjabat lagi. Iya. Mungkin nopo to Pak? Bungkus to alih-alih ya wong Pak Lurah ping 3 periode. Enggak ada resiko nanti untuk tendensi kekuasaan aku mbok apa sih motivasi panjenengan sampai berbuat lagi? Motivasi kami, saya memang dari awal untuk menjabat kepala desa itu untuk mengangkat desa kami, merubah dan bisa memajukan desa Gadak ini, terutama untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa Gadak. Yang kedua untuk mensejahterakan juga. Tujuan kami seperti itu. Dan seperti ini Pak, banyak kepentingan di desa Gadak dan saya akui memimpin Gadak itu tidak mudah. Banyak konflik interest, banyak benturan-benturan. Tapi saya akui panjenengan sangat ahlinya ahli dari pemberdayaan pasar, kemudian Munggur Pak ini panjenengan bisa meredam konflik kepentingan di dalam internal desa. Apa kiat-kiat panjenengan Pak sampai bisa? Semua menyatukan kepentingan dalam pasar, dalam Munggur Pak ini Pak. Ya, memang itu tidak mudah untuk merubah pola masyarakat yang mempunyai kepentingan sendiri. Tapi kami punya kiat trik tersendiri untuk selalu mendekati dengan para tokoh, juga dengan para pelaku dari pengelola pasar ya kita dekati dengan perlahan-lahan. Juga untuk pelaku di Munggur Pak ini juga kita tidak diskusi, tidak ngomong-ngomong kepenak. Intinya supaya desa baik, desa untung dari semua terakomodir ya Pak. Semuanya itu aja, tidak ada tendensi apa-apa. Yang penting ayo pada melakukan nih, seperti itu Mas Ferry. Ya. Oke, kita kembali Pak Kodir. Ya. Kita akui panjenengan memang visioner ya Pak. Meskipun basic panjenengan adalah satu takmir masjid, dua aktif dalam kepengurusan, tapi secara visi ekonomi panjenengan luar biasa. Belajar dari mana sih Pak? Mampu melihat celah ekonomi yang begitu luar biasa. Jadi gini Mas, jadi memang dalam prinsip kami bahwa hidup itu ya sederhana. Jadi hidup itu yang penting bagaimana bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Itu ya. Jadi tentu setiap manusia itu punya kekuatan untuk itu. Karena memberikan manfaat itu bisa dari baik itu pikiran maupun juga dari tenaga maupun juga dari harta. Ya, itu monggo silahkan. Jadi semuanya itu bisa. Jadi makanya sesungguhnya adalah hidup itu sederhana. Ketika kita itu dalam berpikirnya itu adalah memberikan manfaat pada orang lain, tentu nanti juga pantulannya itu akan ke kita sendiri. Prinsip seperti itu sudah. Pokoknya ketika orang itu dalam orientasinya itu memberikan manfaat pada orang lain, mesti akan memantul pada diri sendiri manfaat itu. Jadi itu satu prinsip. Luar biasa. Kemudian yang kedua adalah bahwa ya memang kita ini kan kalau dalam keyakinan kami bahwa hidup itu adalah ya kita ini komunikasi ke atas itu baik dan komunikasi horizontalnya juga baik. Kuncinya bagaimana? Kalau saya adalah yang penting itu kita ini selalu punya kepedulian terhadap persoalan-persoalan sosial.
gitu. Ya, jadi termasuk juga dalam hal ini adalah bagaimana menyangkut persoalan masalah pemberdayaan masyarakat. Ya, jadi ini juga memang perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu, ya disitulah sehingga selama itu adalah menjadi persoalan sosial. Jadi kalau yang namanya sosial itu tidak ada istilahnya itu adalah semacam sekat itu tidak ada. Jadi ya, pokoknya persoalan sosial itu mari kita selesaikan. Ternyata menarik kepribadian Pak Khotib ini menarik ini. Salut Pak terhadap apa yang menjadi sepak terjang Pak Khotib. Ya biasanya kan para alim ulama itu ya gitu-gitu aja bosan nih. Ternyata panjenengan itu keluar dari zona nyaman terus memberikan variasi pemandangan ekonomi pemberdayaan yang luar biasa dari rajinnya para seperti panjenengan. Kemudian ke Pak Lurah, Pak. Sebentar lagi akan ada event Cetik Geni yang mana itu sudah juga berkolaborasi dengan pemerintahan Desa Ngada, sangat disupport oleh pemerintahan desa dan rencana juga tempatnya di lapangan parkir Munggur Park nanti pada Minggu Wage tanggal 17 Juli 2022. Apa memungkinkan Pak untuk dilaksanakan di sini nanti? Oke. Terima kasih. Untuk kegiatan Cetik Geni itu sudah sudah melegenda, artinya sudah secara rutin dilaksanakan oleh teman-teman dari Karang Taruna bekerjasama dengan tim Sanggar Semua Indola. Itu sangat menarik karena bagi kami itu kebudayaan kearifan lokal yang harus kita pertahankan. Dulu pernah dilaksanakan di sini sudah berhasil, sudah berhasil itu. Ya karena pandemi aja Pak, kita kemarin silent 2 tahun berhenti. Besok rencana pada bulan Juli 2002 ini dari teman-teman Karang Taruna mau mengadakan event itu, kami juga mendukung karena sudah teragenda dengan baik. Insya Allah nanti kami bekerja sama dengan Pak BPD untuk membicarakan supaya kegiatan Cetik Geni nanti berjalan dengan baik dan sukses. Pada tanggal berapa nanti? Tanggal 17 Juli. 17 Juli ya. 17 Juli. Lah, kita persiapkan dulu mateng-mateng supaya nanti di Munggur Park ya tidak terganggu. Pelaksanaan untuk Cetik Geni juga berjalan dengan baik. Bisa saling mendukung Pak, promosi Munggur Park juga ya, itu maksud kami. Oke, kami sudah support teman-teman gitu. Makasih. Mungkin ke Pak Khotib lagi ya. Kita juga mengenal di Desa Ngada ada komunitas paguyuban difabel Desa Ngada Mandiri ya. Itu yang kebetulan saya juga terlibat di dalamnya. Saya mungkin meminta pandangan panjenengan apakah sepak terjang teman-teman untuk include ataupun diakomodasi di dalam Munggur Park ini untuk berkegiatan pemberdayaan ekonomi, apakah hal itu memungkinkan Pak? Kalau dalam pandangan kami sebenarnya ini ya, jadi tidak mengkhusus, tapi adalah jadi ini terbuka gitu ya. Jadi katakanlah semacam misalnya kalau memang itu sebuah paguyuban ataupun katakanlah misalnya itu adalah UMKM gitu ya. Ketika kepingin untuk juga ikut berpartisipasi dalam Munggur Park ini sebagai sebuah destinasi wisata gitu. Ya. Ini ya kalau kami juga baik-baik saja itu. Ya. Dengan saya bukakan lagi ya. Jadi ini saya ungkapkan lagi. Jadi kan kalau tadi saya sampaikan bahwa kita ini tidak hanya sekedar untuk kerjasama untuk membangun PAD, tapi juga dalam hal ini adalah bagaimana bisa memberdayakan ya, warga masyarakat, mensejahterakan warga masyarakat, gitu ya. Nah, termasuk dalam hal ini tentu adalah dari paguyuban difabel. Monggo. Jadi saya pikir nanti kalau saya tentu nanti titip pada Pak Lurah gitu ya, dan juga BUMDes. Ini bagaimana difabel ya, ini memiliki
sebuah usaha UMKM gitu ya, ini bisa terakomodir untuk ikut kerjasama dalam kegiatan destinasi wisata di Munggur Park ini. Ya. Mungkin nanti juga barangkali ada kelompok yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti di sini itu disiapkan stand-stand, saya pikir justru lebih diutamakan itu adalah yang sifatnya komunitas-komunitas seperti itu atau kelembagaan-kelembagaan seperti itu, bukan personel loh ya. Jadi kelembagaan-kelembagaan itu justru yang lebih penting Mas. Iya, gitu. Mungkin nyambut dari Pak Khotib, kita ke Pak Lurah. Ya. Untuk keberadaan Lumpia Dulek sendiri, karena kita juga punya event yang sangat besar titik geni dan sudah disupport juga oleh pemerintahan Desa Gata. Apakah Lumpia Dulek juga bisa untuk hadir di Munggur Park ini? Monggo. Oke. Kami prinsip sangat mendukung dengan kegiatan dari Cedik Geni untuk UMKM Lumpia Dulek. Yeah. Kami berupaya mungkin supaya bisa masuk ke arena kuliner Munggur Park, diperkenalkan. Nah, karena itu suatu pemberdayaan sangat positif untuk warga kita, khususnya untuk Dukuh Lemburijo itu kan mempunyai komunitas atau kelembagaan kaitan dengan Lumpia Dulek. Kami sangat mendorong, sangat mendukung supaya Lumpia Dulek nanti bisa andil masuk ke arena kuliner di Munggur Park ini. Ya nanti sistemnya nanti kita ngomong-ngomong saja dengan pengelola, nanti Mas Rofik biar ketemu dengan kita dengan BUMDes supaya untuk mengangkat dari Lumpia Dulek ini masuk ke Munggur Park. Itu masukan kami. Ya. Terima kasih. Ini Pak Khotib berkaitan juga tadi dengan pemberdayaan ekonomi potensi lokal warga Desa Gata tadi, bahwasanya apakah nanti juga tidak ada benturan dengan food court yang ada ini, yang mana seperti yang ketahui bahwasanya itu adalah hak investor di dalam mengelola Munggur Park ini. Gimana Pak untuk menyiasati hal tersebut? Ya, memang dalam hal ini adalah ketika berbicara Munggur Park ini ya, ini memang menjadi kewenangan dari investor. Nah, itu. Tetapi di dalam hal ini ya tentu nanti kami kalau kami ya ini mengusulkan bagaimana dari pemerintah desa itu bisa mengkomunikasikan, kan yang penting itu. Jadi artinya bagaimana bahwa ketika nanti ada misalnya UMKM yang ikut dalam destinasi wisata Munggur Park ini, itu bisa ditata oleh investor sehingga tidak terjadi benturan tadi. Yang penting kan ada penataan begitu ya. Itu. Saya pikir dari investor juga akan sudah berpikir seperti itu. Jadi bagaimana bisa saling melengkapi. Jadi saya pikir gini. Jadi food court ini, shelter ini yang sudah menyajikan menu semacam ini saya pikir juga investor berpandangan juga belum lengkap. Kami pun juga demikian padahal seperti itu. Maka kelengkapan itu dari UMKM itu bisa melengkapi, bisa mewarnai, lebih melengkapi. Jadi inilah yang namanya kerjasama gitu loh. Harapan kami seperti itu. Tapi lebih terfokus tadi kelompok-kelompok pemberdayaan Pak, bukan secara person pribadi. Kalau saya loh ya, kalau saya seperti itu lebih mengedepankan dulu, ya. Sebab jangan sampai kalau pribadi itu kan jelas berarti kan dia orang-orang yang mampu. Takutnya kan dari potensi lokal kita kan kalah dengan para pemodal Pak yang masuk ini, misalnya lapaknya dihargai 1 juta ya, kita misalnya dari UMKM kan ngapain nggak mampu terjangkau untuk membeli lapak di sini, maksudnya seperti itu Pak. Makanya kan itu nanti kan pemodal itu kita dari kearifan lokal. Adanya satu komunikasi dari BUMDes dengan pihak investor sehingga nanti bahwa adanya keberadaan UMKM misalnya nanti kalau ada di dalam area Munggur Park ini
itu bisa saling melengkapi. Iya. Dan kalau saya itu justru lebih mengutamakan yang ini komunitas-komunitas dulu, jangan ke personel dulu. Kalau personel jelas Pemodal lagi Pak, yang berbicara pemodal lagi Pak. Wani itu aku 2 juta wani apa ya? Gua 3 juta wani ya, seperti itu mungkin ya. Itu. Karena melihat potensi besar luar biasa di Munggur Pak pasti banyak menarik. Sudah seolah-olah kan ini kan menyedot sebuah magnet menyedot orang untuk datang loh. Kita juga berterima kasih Pak. Pemerintah Desa Ngada sudah concern untuk menjaga alur UMKM untuk tetap bisa hadir di sini Pak. Karena kita takut aja pemodal Pak. Pemodal masuk ini sangat menarik gitu. Oke, kita ke Pak Lurah gitu. Ya. Kita lihat sudah efek ataupun ekses dari pemberdayaan masyarakat sudah terlihat dari lapangan kerja parkir, kita sudah dilihat dari orang-orang dari warga Desa Ngada yang pengelola parkir, kemudian penjaga satsan di Munggur Pat juga hampir semua juga warga lokal Desa Ngada. Saya akui ini sukses besar pemberdayaan masyarakat Desa Ngada. Saya apresiasi sangat super sekali bagi pemerintahan Desa Ngada yang sangat concern untuk pemberdayaan ekonomi warga Desa Ngada. Tanggapan ini. Makasih. Memang tujuan kami dengan lembaga desa, pemberdayaan itu adalah penting dan nomor 1. Artinya wajib. Khusus pemberdayaan warga kita Desa Ngada itu adalah yang kita prioritaskan. Karena komitmen kita bersama pemerintah desa dengan lembaga untuk mengangkat perekonomian adalah salah satunya meningkatkan pemberdayaan. Mengutamakan adalah masyarakat desa. Kita tidak melihat investor yang lain untuk masuk, kami tidak memandang itu. Banyak sekali orang luar yang ingin masuk ke sini, tapi kami tolak dengan halus. Karena juga Pak, tidak musimnya lagi memberikan bantuan nyoh, sego, nyoh, lawu, seperti konsep panjenengan luar biasa. Diberdayakan, jangan dibantu pas nyoh sego, nyoh lawu, nyoh wedang sen, Iya benar. Karena kalau kita bantu seperti instan itu habis saat. Tetapi kalau kita bantu dengan pemberdayaan untuk bisa berjualan, untuk bisa bekerja di sini kan selamanya itu. Amin. Itu tujuan kami Mas Ferry. Ya. Monggo. Untuk closing statement pada Pak Khotib sama juga nanti dengan Pak Lurah. Harapan Anda untuk Desa Ngada ke depannya? Ke depan bahwa Desa Ngada ini benar-benar bisa mewujudkan apa yang menjadi misinya, visinya ya. Jadi terwujudnya Desa Ngada yang maju, mandiri, sejahtera, didukung guyup rukun masyarakat. Ini betul-betul terwujud ya. Maju bisa dibuktikan dengan PAD desa betul-betul bisa jauh melampaui target ya. Melampaui kriteria itu. Jadi kata Allah misalnya kalau ini nanti itu berhasil, saya pikir itu jauh melebihi. Itu satu. Kemudian harapan kami juga bahwa karena ini adalah dari artinya dari evaluasi kami yang baru berjalan 1 bulan kurang ini ternyata juga memiliki respon yang luar biasa dari masyarakat. Jadi betul-betul ini menjadi sebuah destinasi wisata yang menghibur betul begitu, terutama pada anak-anak. Harapan kami bahwa kerjasama ini bisa berlanjut, bahkan bisa dikembangkan. Jadi bisa dikembangkan. Ya tentu kalau kami berpikirnya begini, kalau semacam ini tidak dikembangkan, lama kelamaan kebosanan itu mesti ada. Oleh karena itu ini perlu ada satu pengembangan. Inovatif. Iya, inovasinya itu mesti harus ada. Nah, itu. Sehingga harapan kami nanti juga desa itu bisa memberikan fasilitas area ya, yang bisa dikerjasamakan dengan investor. Ya, sehingga betul-betul bahwa desa itu akan bisa memberikan kesejahteraan. Ya. Bisa ada semacam ya katakanlah untuk mengarah ke yang sifatnya itu adalah bantuan sosial ya, untuk mengentaskan kemiskinan, memberikan beasiswa semacam itu bisa terwujud sehingga betul-betul kesejahteraan itu bisa dirasakan seluruh warga Desa Ngada. Monggo Pak Lurah closing statement. Apa harapan Desa Ngada ke depan?
harapan kami ke depan, ini juga merupakan jabatan saya yang terakhir, tinggal 2,5 tahun. Kita tetap optimis bahwa visi misi dari Desa Maju Mandiri Sejahtera didukung masyarakat harus terwujud. Karena apa? Itu adalah suatu gerakan kebijakan dari Pemdes yang harus terlaksana dan didukung oleh para pelaku, khususnya Bapak lembaga desa. Memang itu butuh waktu dan keberanian, Pak. Tidak sekedar sekedar ngomong, harus keberanian, harus ada. Kami bekerjasama dengan lembaga desa. Intinya, ayo maju bareng supaya desa ini awake dhewe tetap maju, ojo nganti kalah karo desa yang lain. Ini baru berjalan berapa hari ya Pak? Baru setengah bulan ini, baru setengah bulan sudah. Berarti ini awal ya Pak? Baru awal. Iya, awal panjenengan berkiprah, nanti selanjutnya lebih wow lagi. Ya, insya Allah nanti kita pikir bersama-sama mengembang itu nanti. Kalau untuk pemanfaatnya jelas sekali, nanti di PAD besar nanti kita manfaat untuk masyarakat kita, untuk beasiswa, untuk mengentaskan kemiskinan itu malah tujuan kita bersama, itu loh Mas Ferry. Oke, terima kasih. Demikian tadi bincang-bincang santai kita dengan duet maut tokoh Kabupaten Klaten, dia Bapak Haji Walino, Kepala Desa Kata, dan juga Bapak Haji Muhammad Khotib, selaku Ketua BPD Desa Kata. Tetap saksikan Empatia Channel di YouTube channel kami. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.